kabar nih hari ini? Saya Aliza selaku pembawa acara akan membawakan acara perbincangan mengenai pengelolaan sampah di sekolah. Saya bersama teman saya akan menemani kalian selama video ini berlangsung. Silakan Ferdi perkenalan. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Ferdi. Saya akan ditemani oleh Aliza untuk berbincang pengelolaan sampah di sekolah. Mari kita lihat videonya yuk. Jadi Ferdi, menurut kamu sebenarnya ada nggak sih manfaat sampah itu? Ada banyak sekali manfaat sampah itu, kayak bisa dibuat sebagai kompos dan pupuk, bisa dijadikan kerajinan tangan, bisa dijadikan bahan pakan ternak, bisa dijadikan biogas dan listrik, dan bahkan bisa dijual juga loh. Banyak kan manfaat sampah itu. Wow, banyak sekali ya ternyata manfaat sampah itu. Tapi Fer, menurut kamu itu kenapa sampah harus dikelola sih? Yalah, sampah itu harus dikelola dan langsung dibuang, maka akan mengakibatkan lingkungan sekitar tercemar sampah, pencemaran udara, kenyamanan, dan bahkan bisa menular penyakit berbahaya seperti infeksi kulit dan lain-lainnya. Kamu kan udah sekolah, Fer. Kamu pernah nggak sih buang sampah sembarangan? Gak pernah lah Liza, aku kan siswa yang baik hati, tidak pernah buang sampah sembarangan karena aku ingin menjaga kebersihan sekolah dan menghargai para pembersih sekolah yang sudah berusaha membersihkan sekolah agar terbebas dari sampah yang menumpuk dan penyakit. Kira-kira bagaimana sih warga sekolah mengelola sampah yang ada sih, Fer? Ada banyak. Yang pertama itu harus pisahkan sampah organik dan sampah non organik. Terus yang kedua, kita melakukan pengelolaan sampah yang bahaya, dan yang terakhir melakukan reduce, reuse, dan recycle. Bisa dibilang 3R. Oh gitu. Jadi bagaimana sih cara memisahkan sampah organik dan non organik? Dengan membedakan tempat sampah organik, sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang kerajinan dan bisa menghasilkan cuan yang banyak. Kalau non organik itu sampah seperti plastik, kertas, dan lalu dikirim ke lembaga pengelolaan. Nah, jadi itu cara memisahkan sampah organik dan non organik. Oh gitu. Menurutmu bagaimana pendapat kamu ketika melihat seseorang yang membuang sampah sembarangan, Fer? Yang menegur lah. Kalau enggak ditegur, ia akan diteruskan buang sampah sembarangan, nantinya menjadi lingkungan jadi kotor dan banyak limbah. Contohnya, banyak kalau dibuang sampah di sungai itu akan banyak limbah plastik dan sampah apapun. Iya, Fer. Tadi kan kamu bilang sampah bisa dibuat kerajinan. Nah, kerajinan dari sampah tersebut apakah bisa dijual dan memiliki nilai ekonomis? Padahal kan kerajinan itu terbuat dari sampah. Oh, kalau itu sih memang bisa jadi kenapa sampah daur ulang bisa dijual dan memiliki harga ekonomis tinggi, karena nilai daur ulang dapat mengubah barang yang tadinya nilai jualnya rendah memiliki nilai jual yang tinggi karena kreatif dan kerajinan. Oh gitu. Menurut kamu apa saja sih contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah itu? Wah, itu sih banyak, seperti mendaur ulang menjadi alat barang rumah tangga seperti botol plastik yang tidak digunakan, kreasikan menjadi pot bunga. Ada juga dari plastik serbuk minuman, bahkan bisa dijadikan tas maupun karpet, dan masih banyak lagi. Oh gitu. Aku baru tahu. Tapi kamu pernah nggak sih dengar 3R? Terus kamu tahu nggak yang dimaksud dengan 3R tersebut? Pernah sih. 3R itu singkatan dari reduce, reuse, dan recycle. Jadi reduce memiliki arti mengurangi sampah, maksudnya reduce mengurangi sampah tersebut atau produk bisa jadi sampah. Nah, reuse itu menggunakan kembali atau mengajak menggunakan produk yang sudah digunakan. Kalau recycle bisa dibilang daur ulang, proses pengumpulan dan proses bahan yang seharusnya dibuang sebagai limbah. Oh gitu. Berarti dari 3R. Tapi kamu tahu nggak sih gimana caranya untuk melakukan kegiatan 3R tersebut?
cara melakukan agar ada berbagai tahap cara melakukan reduce seperti produk yang kemasan yang bisa didaur ulang, hindari memakai produk yang menghasilkan sampah. Nah, dua tadi contoh cara melakukan reduce. Kalau melakukan kegiatan reduce seperti wadah atau kantong yang lainnya bisa digunakan berkali-kali. Melakukan recycle bisa produk yang bisa didaur ulang. Nah, itu tadi cara melakukan 3R. Jadi gitu loh teman-teman, aku baru tahu kalau sampah itu banyak sekali manfaatnya. Bisa didaur ulang, bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan kompos dan lain-lain, bahkan bisa dijadikan uang loh. Dan aku juga baru tahu karena dulu aku mengira sampah itu adalah sebuah limbah yang menjijikan dan tidak memiliki harga ekonomis. Kalau sampah itu dikelola akan mendapatkan uang. Yuk kita bersama-sama untuk mengelola sampah dengan baik dengan cara memisahkan sampah organik dan non-organik. Oke, makasih teman-teman sudah menonton video hari ini. Terima kasih juga ya Ferdi sudah menemani saya dalam perbincangan tentang pengelolaan sampah di sekolah. Saya Aliza sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.